Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Channel yang mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Ini sudah lama, 2 mingguan kita tidak upload, memang tidak bikin video. Dan hari ini kita akan kembali bikin video. Namun hari ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Saya akan meninggalkan ikan nila saya. Jadi ikan nila saya akan saya tinggalkan semuanya. Akan saya tinggalkan tapi tidak selamanya. Ini hanya sementara karena saya akan mudik. Kolam ini teman-teman bisa melihat itu semuanya sudah saya set untuk kita tinggalkan. Walaupun nanti tetap akan diberi pakan, tapi paling tidak di dalam kolam ini sudah tercukupi pakan-pakan alami berupa fitoplankton dan zooplankton ya. Jadi kalaupun nanti umpamanya ini terlambat ngasih makan, saya tidak terlalu khawatir dikarenakan pakan sudah banyak. Nah, di sini saya pasang tanaman air nih. Tanaman air ini nanti ikan kalau terlambat makan dia akan makan tanaman air ini yang wujudnya apu-apu. Dan kolam ini sudah sangat kaya akan pakan alami. Walaupun tetap nanti akan saya titipkan. Kemudian di sampingnya sama. Sampingnya ini bahkan sudah saya kosongkan ya. Paling tinggal beberapa ekor, 10 atau 15 ekor. Ini bertujuan untuk menghindari nyamuk, menghindari penyebaran nyamuk. Karena kalau tidak ada ikannya nanti akan digunakan tempat berkembang biak nyamuk sehingga tetangga-tetangga bisa diserang nyamuk, sehingga tetap akan saya kasih ikan. Yang di sini ini ikan bawal dan ikan nila yang ukuran cukup lumayan besar tapi sudah diangkat tadi. Ini saya sengaja kuras, saya sisakan air sedikit ya. Ini tujuannya apabila nanti umpamanya hujan ini tidak akan meluap-luap seperti itu. Dan di sini ini kosong, hanya ada beberapa ekor seperti tadi itu untuk menghilangkan nyamuk. Di sini ini kemarin kita bongkar, kuras habis kita bongkar karena terpal sudah rusak, maka kita biarkan dalam kondisi rusak. Jadi begitu teman-teman. Nah, jadi sementara ini akan saya tinggalkan kolam saya. Kalau yang di belakang kolam tanah itu akan tetap kita pasrahkan kepada orang agar bisa dilanjutkan dalam perawatan. Yang di samping itu kita seperti biasa, seperti tadi ini kita kasih tanaman-tanaman air biar apabila nanti misalkan terlambat ngasih makan, ikan itu tidak terjadi kelaparan atau mungkin tidak terjadi kekurangan nutrisi. Jadi begitu teman-teman. Jadi beberapa tips ya untuk pembudidaya yang barangkali akan meninggalkan kolamnya. Tips pertama, kalau bisa memang pasrahkan kepada seseorang yang bisa dipercaya, bisa merawat dan bisa betul-betul mengetahui cara-cara merawat ikan walaupun hanya minimal pemberian pakan. Nomor 2, kalau seumpamanya memang tidak ada yang bisa dipasrahi, pastikan kolam apabila ada ikannya, pastikan ada pakan alami yang bisa menjadi cadangan pakan. Kalau misalkan juga tidak bisa juga, kuras saja kolamnya. Kalau ditinggal dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 minggu, kuras saja kolamnya, ambil ikannya, sisakan 2-15 ekor, sekedar untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti apa persiapan saya? Ini nanti saya tanggal 3 Syawal akan pulang kampung dengan istri ya, dan keluarga ke Kebumen. Nanti akan mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta JIY di Kulon Progo. Itu baru penerbangan domestik. Kita akan melihat persiapan kita. Ayo kita ke koper.
Jadi ini kemudian tips teman-teman yang mau pulang kampung, pastikan kita tahu jatah bagasi kita itu berapa. Jatah bagasi kita punya 20 kilo. Nah, kita pastikan tidak lebih dari 20 kilo. Karena terkadang ada namanya automatic error atau terjadi human error, perbedaan timbangan di bandara atau di tempat lain dengan timbangan kita. Maka kita harus membuat 1 kilo toleransi. Misalkan kalau ini jelas kurang ya, jelas kurang dari 5 kilo, jelas toleransinya luas. Nah, misalkan ini saya kan dapat jatah 20 kilo. Nah, kita tidak fullkan 20 kilo, khawatir nanti ada error. Tuh. Jadi begitu teman-teman. Karena saya naik pesawat itu kalau tidak salah sudah 9 kali. Jadi pernah terjadi seperti itu, error antara timbangan saya dan timbangan otomatik itu berbeda. Jadi pernah di bandara suruh bongkar. Juga terjadi di saat pas keberangkatan umroh, di situ ada yang namanya total capacity. Nah, di situ harus tetap ada namanya toleransi timbang. Nah, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman mau mudik, pastikan kalau jatah 20 kilo, jangan dipaskan 20 kilo. Syukur hanya 15 kilo atau misalkan dikurangi lah 19 kilo atau 18 kilo. Maka tidak dikhawatirkan ada masalah di perjalanan. Terus bawalah barang-barang yang perlu. Yang tidak perlu, yang bisa didapatkan di sana tidak usah dibawa. Nah, misal yang perlu itu kebutuhan pribadi yang sangat privasi itu perlu dibawa. Kemudian sesuatu yang klik dengan diri kita itu perlu dibawa. Walaupun mungkin di sana tapi tidak klik dengan kita, maka bawalah dari sini yang sudah klik, seperti misalkan peci, seperti sarung, baju, atau celana yang sudah nyaman, bawalah. Kemudian kita harus tahu berapa lama rencana kita bepergian. Kalau kita bepergian misalkan 2 minggu, maka paling tidak kita harus membawa pakaian yang bisa dipakai 7 hari, ya 7 pasang lah. Artinya apa? 1 hari atau 2 hari maka bisa baru ganti pakaian. Jadi seperti itu, kira-kira begitu kira-kira. Jangan kemudian kita memaksakan diri tiap hari ganti agar terlihat seseorang yang terlihat mampu atau dan seterusnya. Itu akan merepotkan kita sendiri, merepotkan di perjalanan, merepotkan di sana. Nah, kemudian nanti kalau ada sesuatu yang urgent, maka kita akan bisa membelanjakan di sana, belanja di sana. Yang penting prinsipnya itu adalah sangunya ada. Gitu ya. Itu tips mudik. Kemudian memanfaatkan waktu sebenar-benarnya, sebaik-baiknya di kampung. Nah, tujuan pokok kita itu apa? Nah, misalkan silaturahim, maka silaturahim itu harus diutamakan, harus tercapai dulu. Silaturahim set, baru kemudian agenda berikutnya. Jangan tujuan silaturahim tidak diprioritaskan. Tujuan silaturahim begitu sampai tidak diprioritaskan, malah main ke sana main ke sini, pada akhirnya lupa tidak dikunjungi. Itu waktunya itu belum didatangi, ternyata sudah saatnya balik. Itu kan membuat sebuah penyesalan di berikutnya. Jadi itu sedikit tips ya dari saya untuk teman-teman. Tips berikutnya yang paling sederhana tapi kadang terjadi, itu adalah membawa bekal yang bisa digunakan dimakan di jalan, sekedar minum atau makanan ringan. Ini terkadang mungkin di bandara atau di perjalanan ada, tapi rasa berbeda. Atau mungkin di bandara ada, di perjalanan ada, tetapi usaha kita untuk mendapatkan itu agak ogah-ogahan. Maka bagus bawa misalkan minuman mineral dari rumah, bawa snack dari rumah, maka tidak perlu lagi mondar-mandir ke sana kemari tanpa meninggalkan barang bawaan kita. Tidak perlu cari ke sana kemari. Ya. Terus satu lagi tips dari saya, selalu komunikasi dengan orang yang ada di tempat kita berangkat dan komunikasi dengan tempat yang akan kita tuju. Inilah tips terakhir. Barangkali ini saja. Sekali lagi saya ucapkan, belum saya ucapkan ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat di sini. Biar lebih islami ya. Biar lebih religi. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Salam berbagi, sampai jumpa nanti di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.